Assalamualaikum. Kembali lagi sama kita Dare Sambas. Nah, aku Viana. Aku Ayu. Kak, kenapa sih kita di depan kamera kayak gini? Masa kamu nggak tahu sih, Dek? Baru-baru ini Pengadilan Agama Sambas berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Dan gak hanya itu, kita juga mendapat peringkat terbaik. Wow, keren ya kita. Nah, pencapaian kita ini gak semata-mata hanya satu orang, tapi dari semua pegawai. Maka dari itu, kita mau tanya nih kesan-kesan dari semua pegawai tentang sebelum dan sesudah zona integritas ini. Yuk, ikutin kita. Yuk! Nah, sekarang kita udah ada di depan pos keamanan Pengadilan Agama Sambas. Bareng dua abang-abang pengamanan kita. Yuk, kita kenalan yuk. Nah, yang ini dulu ya. Siapa bang namanya? Nama saya Sauri Usadi. Ya, biasa dipanggil. Oh, Santok. Kalau yang ini abang siapa? Abang Ferdiansah, dipanggil Bang Long. Bang Long. Nah, Bang, menurut abang nih, setelah kita dapat predikat WBK dan sebelum kita dapat predikat WBK, gimana kesan abang? Kalau untuk kesannya sebelumnya kita belum ada pos jaga. Kedua, kalung-kalungnya pun belum ada. Ketiga, tempat roda orang yang cacat pun belum ada. Tapi setelah dapat predikat WBK, kita semua dilengkapi. Terutama untuk area parkiran pegawai, depan pos jaga. Kalau untuk kan area umum yang perkara itu samping gedung disiapkan. Nah, kalau untuk kan yang untuk sidang kalung-kalungnya itu sudah disiapkan tempatnya seperti itu. Kalau untuk yang kalung hijau untuk sidang, kalau hitam untuk informasi dan pengaturan. Kalau merah itu kamu lain. Kalau yang putih untuk produk, terus batu. Kalau yang biru untuk kan saksi, termasuk yang kuning untuk kan kuasa hukum. Jadi, setiap peruntukannya warnanya beda-beda ya guys. Nah, kalau Long Ferdi gimana? Kalau menurut saya sebelum dan sesudah WBK, ya kalau sebelum yang jelas pihak bingung, soalnya tidak ada namanya rambu. Yang kedua, area parkir alhamdulillah setelah WBK sudah dipisahkan antara pegawai dan dengan pihak. Berarti dari segi pelayannya udah lebih nyaman ya. Terus pihaknya juga kita udah tahu nih, berarti yang masuk ke kantor hanya khusus pihak berperkara ya. Oke, itu salah satunya tuh untuk menghindari calo. Kan kita mau bebas dari korupsi. Oke, selanjutnya kita mau kemana lagi ya? Yuk ikutin lagi. Bang, makasih ya. Nah, untuk mendukung pembangunan zona integritas, kita juga punya fasilitas yaitu ruang tamu terbuka. Yuk! Nah, untuk setiap tamu yang datang, kita akan silakan untuk duduk menunggu di sini. Selain itu, di area ruang tamu terbuka ini, kita juga menampilkan di sini ada namanya Wall of Achievement. Di sini, setiap tamu yang datang bisa melihat nih penghargaan-penghargaan apa aja yang kita miliki. Selain itu, kita juga menampilkan di sini beberapa penghargaan lain yang kita punya. Kita banyak juga ya penghargaan yang kita punya. Iya dong, ini kan salah satu prestasi kita juga. Prestasi bersama tentunya. Iya. Sekarang kita udah ada di area resepsionis. Jadi setiap tamu yang datang ke Pengadilan Agama Sambas bakal disambut sama petugas resepsionis. Ayo kita kenalan dulu sama petugasnya. Namanya siapa Kak? Nama saya Walia. Oke Kak, Ayu mau tanya-tanya nih. Kan kita udah ZI ya. Tentunya banyak perubahan nih di kantor ini. Kira-kira apa aja sih Kak kesan-kesan Kakak tentang kantor ini sebelum dan sesudah ZI? Entah itu dari pelayanan, dari cara kerja, kira-kira apa aja? Alur tamu lebih jelas dengan adanya buku tamu elektronik. Terus registrasi surat lebih mudah dan lebih rapi karena sudah ada aplikasi surat. Berarti dulu kalau misalnya tamu yang hadir tuh sebelum kita ZI ini kita tuh belum jelas nih tamunya entah siapa masuk aja gitu ya. Berarti setelah ZI ini udah lebih mudah ya. Terus tadi di pos satpam juga satpam bilang ada kalung identitas.
Berarti tamu yang masuk ke sini kira-kira pakai kalungnya apa tuh Kak biasa? Tamu lainnya berarti beda ya sama yang berperkara. Oh gitu. Oke. Itu warnanya warna merah. Iya. Terus tadi katanya ada aplikasi untuk surat. Aplikasi apa tuh Kak? Sisule sih. Iya. Oke, jadi register suratnya lebih mudah ya. Kita mau cari surat juga lebih gampang gitu ya. Nggak perlu turun naik ke ruang-ruangan misalnya ke ketua, ke sekretaris. Jadi di sini kalau di aplikasinya itu begitu saya input, terus pilih untuk didisposisikan ketua langsung baca jadi atas lewat aplikasi Sisle. Berarti setelah JRI kerjaannya lebih mudah ya, lebih gampang. Oke. Tadi kita udah sama Kak Wal nih. Sekarang kita cari kawan-kawan yang lain yuk buat kita wawancarain. Kak, terima kasih ya. Dadah. Dadah. Jadi inikah car parkir untuk disabilitasnya? Iya, jadi setiap penyandang disabilitas yang datang ke kantor biasanya memparkirkan kendaraannya di sini ataupun ada keluarganya mengantar akan diturunkan di halte pemberhentian di sini. Nanti dia akan jalan di jalur yang ini. Yuk kita ikutin. Selamat datang di area pelayanan publik Pengadilan Agama Sambas. Sekarang nih kita lagi berada di area pelayanan publik. Coba deh lihat, ini ada mading media informasi Pengadilan Agama Sambas. Nah, di mading ini juga ada tanaman vertikalnya nih, jadi untuk memperindah madingnya. Terus, wah itu tuh ruang tunggu untuk para pihaknya. Jadi selain nunggu di dalam, para pihak juga bisa nunggu di sini. Lanjut lagi, kita punya fasilitas juga nih. Ada namanya ruang laktasi dan ruang bermain anak. Jadi pihak yang membawa anak bisa membawa anaknya di ruang bermain ini sambil menunggu persidangan. Kalau yang ini namanya ruang laktasi. Nah, ada lagi nih, kita nggak hanya punya jalur untuk disabilitas, tapi kita punya fasilitas toilet khusus disabilitas. Oke, sekarang kita udah mau memasuki area PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu di Pengadilan Agama Sambas. Yuk ikutin. Nah, kenalin nih abang ganteng kita. Siapa Long namanya? Firman. Nah, Long Kirman, menurut Long Kirman nih, sesudah sama sebelum pembangunan zona integritas di PA Sambas, gimana sih kesannya Long Kirman? Kesannya alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Sambas merasa percaya diri untuk berperkara ke Pengadilan Agama Sambas yang menerapkan no korupsi, melayani sepenuh hati. Makasih ya Long. Yuk kita lanjut lagi ke Ayu. Selalu bertugas kembali ya, Long. Oke Kak. Iya dong, kamu tahu nggak ini area apa? Ini tuh ruang tunggu sidang dan ruang tunggu PTSP. Sekarang kita punya banyak fasilitas, jadi pihak yang menunggu, baik itu mau ke pelayanan terpadu satu pintu ataupun untuk sidang, lebih nyaman. Salah satunya kita punya fasilitas nih, ada P3K, ada charger station. Terus kita juga punya wifi publik di area ini bahkan sampai di luar. Lihat deh, kok warna kursinya beda sendiri? Nah, jadi kenapa ini beda? Karena ini kursi khusus bagi penyandang disabilitas. Selain tadi kita punya jalur, toilet, sekarang kita punya kursi untuk para penyandang disabilitas ketika menunggu, baik itu menunggu dalam sidang ataupun menunggu di pelayanan PTSP gitu. Nah, sekarang kita mau kenalan nih sama dua abang ganteng kita. Ya, siapa nih namanya? Ya, boleh. Halo, nama saya Rizky Barok. Saya kebetulan diberi tugas untuk jaga di layanan publik. Kalau mas-mas yang ganteng satu ini siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Indra Sanjaya. Saya adalah petugas angkat cerai dan juga petugas pengambilan produk di Pengadilan Agama Sambas. Mas, ini kan kita mau tanya-tanya ya. Kita kan baru aja dapet predikat WBK. Tentunya banyak perubahan nih di kantor ini dari sebelum dan sesudah WBK. Kira-kira apa aja sih kesan-kesan dan perubahan-perubahan yang Mas rasain sebelum dan sesudah JET? Pertama, kesannya tentu aja positif ya. Kalau
perubahannya sendiri yang paling kentara itu tentu yang pertama adalah perubahan fisik ya. Dari yang sebelumnya jadi seperti sekarang ini kita semua bisa melihat lah ya bedanya seperti apa. Jadi jauh lebih cakep lah ya. Kita juga sebagai aparatur juga menjadi lebih bangga gitu ketika melayani masyarakat. Di samping itu kita juga jadi berhak untuk memakai ini. Menyandang predikatnya itu ya. Iya, jadi lebih rasa gimana gitu. Di samping itu karena ada peningkatan kualitas pelayanan juga saya melihat masyarakat juga jadi kayak lebih berseri-seri gitu aja. Ya, jadi itu saya sebagai petugas yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat juga jadi lebih rasa senang ketika bekerja karena berhadapan dengan pihak-pihak yang wajahnya juga lebih Berseri-seri gitu, cakep-cakep kayak masnya juga ya. Masnya juga makin cakep nih melayani dengan senyum ya mas ya. Oke, terima kasih mas. Mas, ini masnya di layanan prioritas. Berarti kita punya layanan prioritas khusus disabilitas. Ini sebelum kita WBK emang udah ada atau belum mas? Atau ini inovasi baru? Ya ini sebenarnya sudah ada terus kan karena layanan salah satu layanan yang wajib ada ya di pengadilan itu. Jadi layanan prioritas itu bukan cuma disabilitas, bisa juga wanita hamil dan orang tua. Mas, kan kita udah meraih predikat WBK nih. Kira-kira perubahan apa aja sih yang terasa di masnya nih? Entah dari segi pelayanan, kenyamanan kerja, itu apa aja mas kira-kira? Perubahan yang menurut saya yang paling kentara terutama perubahan di sumber daya manusianya. Misalnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena kan kita udah ada embel-embel pendidikan ya. Tentunya dengan adanya predikat itu para aparatur di pengadilan agama juga akan lebih meningkatkan pelayanannya. Setelah WBK kita harapkan lebih baik dan makin baik terus gitu ya mas ya. Oke, terima kasih ya mas untuk waktunya. Selamat bekerja kembali. Kayak kenal deh. Siapa nih? Kak Ayu bukan sih? Iya, kebetulan aku juga salah satu petugas di PTSP yang melayani khusus layanan pendaftaran. Oh, di layanan pendaftaran nih guys. Nah, kalau di layanan pendaftaran sendiri, apa yang kakak rasain setelah sama sebelum dapat predikat WBK? Tentunya banyak banget sih perubahannya ya, dari khususnya kan karena aku melayani pihak, fokusku itu pihak yang berperkara. Nah, sebelum WBK karena emang di ruang tamu tadi atau di bagian depan di petugas keamanan itu kan pihaknya masih berbaur ya dek, campur antara pihak ataupun sekedar keluarga yang mengantar. Nah, semenjak udah kita memenuhi zona integritas, kita punya kalung identitas, jadi pihak yang datang ke sini di meja pendaftaran itu benar-benar pihak yang berperkara. Jadi itu lebih mudah untuk aku juga komunikasi dan lebih transparan juga ke pihaknya dibanding dulu itu bisa aja ada keluarganya yang membawa, bahkan bukan pihaknya langsung yang dia sama sekali nggak ada sangkut paut sama perkaranya gitu. Jadi sejujurnya setelah jadi ini baguslah untuk dari segi pelayanan dan aku juga untuk kerja lebih nyaman jadinya gitu. Jadi guys, ternyata penggunaan kalung itu sangat berpengaruh ketika di pendaftaran. Jadi kita tahu nih, mana pihak yang berperkara betulan, mana yang tamu lainnya atau calo. Itu dia. Oke, sekarang kita ada di ruangan panitra muda atau biasa disebut ruangan panmut. Di sini kita punya 3 panmut. Kita mau kulik-kulik nih sedikit tentang panmutnya. Yuk. Oke, di sini kita mau kenalan dulu ya. Ada siapa aja nih? Ibu namanya siapa, Bu? Rosmilana, Ibu panmut apa, Bu? Panitra Muda Gugatan. Dan kalau ibu yang ini, Saya Reni Rosanti, Panitra Muda Permohonan. Bu, ini kan kita udah ZI ya. Tentunya tuh banyak perubahan nih di kantor nih. Kesan-kesannya ibu apa sih sebelum dan sesudah jadi ibu? Ros dulu kali ya. Kalau sebelum ZI, saya lihat PA Sambas itu agak kurang rapi dan agak berantakan. Nah, setelah ZI itu PA Sambas lebih bersih, rapi, tertata rapi, bersih dan indah. Indah ya Bu ya. Iya, ini saya lihat nih tadi beberapa ruangan nih lemari-lemarinya banyak. Jadi berkas-berkasnya udah tersusun rapi di situ Bu. Sekarang ke Ibu nih gimana Bu? Kalau saya sih pertama ada 2 soalnya. Yang pertama sebelum ZI saya selalu lembur. Setelah ZI saya nggak pernah lembur lagi. Jadi pekerjaannya sudah beres semua. Yang kedua, waktu sebelum ZI saya belum punya PIN, sekarang saya sudah punya PIN. Wah, berarti ini suatu kebanggaan kan Bu untuk dipakai. Ya, saya.
Ada lagi Bu kira-kira yang mau ditambahin kesan-kesannya nih? Ada? Cukup. Oke. Ibu terima kasih untuk waktunya. Selamat bertugas lagi. Ini kayaknya ada yang sibuk-sibuk ini. Kita boleh minta waktunya dulu, Abang Ganteng. Nah, ini salah satu juru kita. Kita mau kenalan dulu ya. Oke, siapa namanya? Madi, Bang Jum, ini di sini jabatannya apa? Sinta pengganti. Bang, ini kan kita baru-baru ini meraih predikat WBK. Tentunya kantor kita tuh ada banyak perubahan nih untuk bisa sampai dapat predikat WBK. Kira-kira perubahan apa aja sih yang terasa Bang di Abang sebelum dan sesudah kita meraih predikat WBK ini? Yang terasa sih dari segi fasilitas kantor, ruangan itu lebih terasa rapi sih. Itu yang lebih jauh terlihat setelah WBK. Sebelumnya kurang rapi, sekarang udah lebih rapi gitu ya. Selain itu ada lagi nggak Bang tambahnya? Kira-kira apa? Ya pegawainya pastinya punya tanggung jawab lebih ekstra lagi lah. Mungkin karena udah mendapatkan kita gitu kan, dia punya tanggung jawab supaya untuk mempertahankan WBK itu. Saya Bang ya dapetinnya susah, jadi kita pertahaninya juga harus dengan semangat juga. Oke, ini lagi banyak kerjaan juga ya, banyak panggilan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Selamat bertugas lagi Bang Jumadi. Nah, sekarang kita udah ada di ruangan Panitra bersama Bapak Panitra kita. Mau kenalan dulu, ini Bapak siapa namanya? Rashid Zayat. Rashid Jayat, Bapak Panitra kita. Pak, ini saya mau ngulik dikit nih Pak. Kita kan baru aja ngeraih predikat WBK. Pastinya tuh banyak perubahan nih di kantor kita Pak, sebelum dan sesudah kita pembangunan zona integritasnya. Nah, kira-kira Pak, apa aja sih perubahan yang Bapak rasa sebelum dan sesudah kita jadi itu Pak? Kalau menurut pandangan saya ini ya, perubahannya itu jelas pasti ada lah. Karena yang namanya WBK itu suatu predikat yang nggak gampang didapat oleh suatu instansi atau satker kan. Alhamdulillah kita udah berhasil meraihnya dengan tidak gampang ya, karena butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Yang paling terlihat banget tuh bedanya apa sih Pak? Pas Bapak udah di sini kan 3 bulan nih Pak. Kira-kira apa sih yang pas selama Bapak 3 bulan nih yang terlihat banget pas Bapak masuk nih, ternyata oh ini belum ada, ini sekarang udah ada gitu. Apa kira-kira Pak yang terlihat beda banget? Perubahannya pelayanan lah ya. Pelayanannya Pak ya. Pelayanan kita aja ya. Alhamdulillah dari beberapa pihak juga sudah pernah saya Wawancara juga ya Pak ya, kan. tanya-tanya. Alhamdulillah banyak yang puas gitu kan. Bukan banyak yang puas semua kayaknya. Puas semua. Nggak ada yang komplain. Bagus banget berarti ya Pak. Terus capek banget deh, kita mau tanya-tanya siapa lagi ya kira-kira. Iya, capek ya. Babeng, tunggu dulu dong. Ada nih Kak yang mau kita tanya. Iya, Pak Abeng kita mau tanya-tanya ini. Sebelumnya kita kenalin dulu kan, mungkin orang-orang nggak tahu nih, Bapak namanya siapa? Suryadi dipanggil Abeng. Oh iya, lebih sering dipanggil Abeng. Bapak di Pengadilan Agama Sambas jabatannya apa? Jurusita pengganti. Pak ini mau tanya-tanya ya Pak Abeng ya. Kita kan udah meraih predikat WBK. Tentunya di kantor kita nih banyak perubahan. Kira-kira perubahan apa aja sih yang terasa di Pak Abeng nih sebelum dan sesudah kita meraih predikat WBK? Oh, jauh banget. Sebelumnya kita meraih WBK itu jelasnya di administrasinya pun beda gitu. Setelah WBK ini alhamdulillah segala aspek baik itu administrasi ataupun yang lainnya itu jauh bedanya. Jadi lebih baik kah berarti ya? Bukan lagi lebih baik, sangat baik. Jadi intinya dari segi pelayanan, dari segi cara kerja jadi lebih baik lagi ya sesudah WBK ini. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Pak Abeng? Oh, ada. Saya ingatkan ya, terutama khusus saya pribadi, sebelum dapat WBK ataupun sudah WBK itu memang mudah kita memang mudah untuk mendapatkannya, tapi sulit memperjuangkannya. Untuk mempertahankannya lebih sulit. Bagaimana kita harus mempertahankannya baik dari aspek yang di luar kantor maupun di dalam kantor gitu.
Yang pertama kita kan sebelum WBK ini kan banyak yang kita bangun, baik itu pemeliharaan kantor dari segi gedungnya, halamannya. Jadi untuk kedepannya itu setelah kita dapat WBK jangan sampai kendor, baik itu pemeliharaan kebersihannya, pelayanannya ataupun administrasi yang lainnya gitu. Terima kasih Pak Abeng. Kira-kira ada mau ditambahin lagi? Udah? Oke. Terima kasih untuk kesan-kesannya, pesannya Pak Abeng. Selamat bertugas kembali. Makasih juga untuk waktunya. Makasih Pak Abeng. Boleh lanjut lagi. Ingat tuh guys, pesannya Pak Abeng, mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit. Sekarang aku sendirian nih guys, tapi ada Pak Ses kita nih di sini. Yuk kita tanya-tanya Pak Ses. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak, jadi gini Pak, Fiana mau tanya-tanya pendapat Bapak tentang sebelum sama sesudah kita dapat WBK, kesannya gimana nih Pak? Ya, kesan saya terhadap itu, kesan sebelum dan sesudah Pengadilan Agama Sambas memperoleh WBK, pertama adalah dampak ke perubahan, pertama perubahan mindset. Mindset lebih ke arah pelayanan yang paripurna. Ya, pelayanan paripurna. Kemudian dalam hal cultural self-nya juga berubah itu. Dari sebelumnya kita dengan kultur yang apa adanya, sekarang menjadi memiliki kultur yang lebih baik lagi dalam hal pengembangan pelayanan, dalam hal dengan sesuai dengan moto kita, Pengadilan Agama Sambas hebat dan no korupsi, melayani sepenuh hati. Ini sebagai titik tolak yang luar biasa dari Pengadilan Agama Sambas. Nah, dengar-dengar WBK ini bisa nggak sih Pak menunjang kita buat naik kelas 1A? Ya, jadi ketika validasi kemarin yang dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB, salah satu nilai penunjang dari usulan kenaikan kelas Pengadilan Agama Sambas adalah salah satunya unsur penunjang dari WBK. Karena ketika dari perhitungan, menunjangnya poinnya lebih besar tuh. Yang awalnya ketika pengusulan kita 86,5, menjadi ketika dapat WBK kita penilaian itu menjadi 89,5. Jadi ada 3 poin yang sumbangannya luar biasa besar. Sehingga mudah-mudahan aja kita ke depan Pengadilan Agama Sambas diniatkan lebih baik lagi dan mudah-mudahan bisa naik kelas menjadi kelas 1A. Amin, Ya. amin. Berdoa ya. Siap. Oke Pak, terima kasih banyak untuk waktunya ya Pak. Oke, Oke, sama-sama. Pak. Yuk.